capres paling sial se-Indonesia menurut gue itu Prabowo. Waktu dapat wakil bagus, pinter, lawannya elektabilitasnya tinggi, backingannya kuat. Sekarang elektabilitasnya tinggi, wakilnya lu lihat, beban. Ada aja ulah ya wakilnya. Ini Pak Prabowo tuh versus everybody. Dari dalam wanti-wanti, dari luar juga jaga-jaga. Makanya beliau menghibur diri dengan joget. Karena beliau udah pusing. Dari luar, dari dalam semua kena serangan. Semangat Pak. Kalau memang Bapak memang tulus untuk negeri ini ya semoga terpilih Pak. Amin. Prabowo ditanya masalah ordal, apa jawabnya? Biar rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka dengan Prabowo Gibran, jangan pilih. Pak, yang ditanya itu masalah ordal, orang dalam. Kok lari ke rakyat yang menilai? Rakyat itu minta jawaban dari Bapak tentang ordal. Kok Bapak bilang rakyat yang menilai? Gua mau ngomong buat pendukung Prabowo. Kalian itu memanfaatkan statement angin, jadi jadiin jokes di mana-mana di media sosial, dibuat KTP angin. Sumpah itu menunjukkan bahwa kalian tuh bener-bener gak berpikir gitu. Maksud Anies itu, polusi itu bukan dari Jakarta. Kalian malah buat joke KTP angin, sumpah gak masuk lucunya di mana gitu. Itu kan bukan jokes. Memang kalian ini tidak berpikir ya. Kalau pandangan gue ya tentang capres, kalau gue melihat kalau Prabowo itu cocok di politik global, beliau paham politik global. Kalau Anies itu bagus untuk membina dalam negerinya, bagus beliau itu. Jadi gue rada bingung nih milih siapa. Sebenarnya gue juga masih bingung. Kalau Ganjar ya nantilah ya. Kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu. Oke, siap Pak Prabowo. Sumpah kula merinding dengar jawaban panjenengan yang upeh. Jos sampean pokoknya. Nggih, dulur-dulur kabeh, bolo-bolo, rombongan wong tulus, rombongan mendo. Wis ayo saiki padha sadar. Aja percaya maneh karo isu-isu HAM. Ora neng buktine kuwi, bolo. Wis ta lah. Pak Prabowo meng korban fitnah. Alah, kuwi lek memang terbukti nyapa kok gak diusut ket biyen, kok enggak di permasalahane ket zamane pemimpin-pemimpin saurunge sing nyerang dhek iki. Ora neng buktine lur, wis ora usah percaya. Ayo saiki bareng-bareng padha pilih Pak Prabowo karo Mas Gibran menangkan pemilu 2024. Prabowo presiden awak dhewe wong tulung. Oke guys, kesempatan kali ini saya akan mereaksi pendukung dari Pak Prabowo yang tidak puas dengan Pak Anies, dan sebaliknya pendukung dari Pak Anies yang tidak puas dengan Pak Prabowo. Sebagai pendukung Ganjar Mahfud, mari kita simak berikut ini. Bagi yang menyaksikan debat perdana Capres tadi malam, maka akan dapat menyimpulkan dengan mudah bahwa Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, adalah pemenangnya. Tapi ternyata hal ini telah membuat dua Capres lainnya, utamanya Capres nomor urut 2 dan para pendukungnya terkejut, dan malah balik menilai Anies sebagai orang yang hanya pintar berdebat tapi tidak pintar mengurus negara. Ini adalah sebuah penilaian yang benar-benar dungu. Karena mampu berdebat, maka artinya Anies benar-benar paham dan menguasai masalah. Menang berdebat adalah bukti bahwa Anies Baswedan mampu mempertahankan dasar argumennya. Kalau tadi malam Anies terbukti memenangkan debat, lalu bagaimana dengan mengurus negara? Apakah Anies bisa? Ini pun sudah terbukti dengan semua program dan janji kontrak politiknya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sudah terpenuhi semuanya, bahkan melampaui. Itu adalah sebuah bukti kuat tak terbantahkan bahwa Anies Baswedan sangat mampu mengurus negara. Kita manusia adalah makhluk yang berpikir. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya adalah akal pikiran dan nalar, bukan kerja. Kerja membajak sawah bisa dilakukan oleh kerbau. Yang membuat alat membajak dan merencanakan bagian sawah mana yang akan dibajak, itulah hasil dari pemikiran manusia. Debat Capres tadi malam juga merupakan momen di mana akhirnya Anies Baswedan resmi menabuh genderang perang, yaitu
yaitu perang antara perubahan dengan keberlanjutan. Dari sejak awal debat, Anies tegas mengambil inisiatif menyerang dan terus menyerang Prabowo Subianto. Bahkan sempat menyebabkan Prabowo hilang kesabaran. Anies terus lantang meneriakkan ide perubahan, sementara Prabowo hanya bisa berulang-ulang menjilat Jokowi dengan memanggil namanya. Jadi, selama ini Anies Baswedan bukannya tidak berani menyerang balik, tapi hanya menunggu momen terbaik untuk melakukan serangan. Terakhir, gue ingin menyampaikan kepada Bapak Anies Baswedan bahwa tadi malam Bapak telah mengeluarkan pistol dan mengokangnya. Maka sekarang Bapak harus terus mengarahkan pistol tersebut dan menembak jatuh targetnya. Jangan Bapak sarungkan lagi pistol yang sudah terkokang, karena itu beresiko melukai Bapak sendiri. Tadi malam Bapak sudah menabuh genderang perang, maka itu tanda bagi kita untuk maju berperang. Pantang mundur sebelum tujuan kita tercapai, karena kami semua berdiri di belakang Bapak, karena kami semua sudah muak. Karena kalau tidak sekarang, maka kapan lagi? Salam semangat antitesa 24. Wow, luar biasa ya, pendukung Anies memberikan semangat kepada Pak Anies ya untuk menjatuhkan lawan-lawannya dalam debat-debat capres berikutnya ya. Memang rata-rata netizen ya memberikan penilaian ya, dan juga pengamat-pengamat politik memberikan nilai yang maksimal kepada Pak Anies Baswedan karena merasa lebih unggul dalam debat capres perdana ya. Yaitu sih sudah tidak akhiran lagi guys ya. Memang Pak Anies ini kalau untuk merangkai kata ya, mengolah kata-kata ya, Pak Anies lebih jago daripada Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Namun ada satu hal yang lucu atau momen lucu dalam perdebatan Pak Anies dengan Pak Prabowo adalah ketika Pak Anies menjawab bahwa angin tidak punya KTP, polusi udara tidak punya KTP ya. Kata-kata seperti itu membuat rakyat Indonesia jadi terhibur ya, karena banyak yang tertawa, tersenyum mendengarkan kalimat atau kata-kata yang seperti itu. Kalau melihat debat capres tadi malam, saya itu ketawa kalau lihat Pak Prabowo kok tambah disenggol cuma satu orang Anies aja kok Pak Prabowo kok yo meledak-ledak marahnya soal oposisi ya. Memang kan kenyataannya begitu kan. Pak Prabowo itu nggak tahan kalau di dalam oposisi, karena memang dia mungkin merasa beberapa kali kalah makanya nggak tahan. Padahal itu oposisi dengan ndak oposisi itu sama-sama nilainya, sama-sama orang-orang hebat, anak-anak bangsa yang hebat ya kan. Tapi nggak tahan, kalau nggak ada jabatan nanti kan nggak bisa berbisnis kan. Nyatanya di Kalimantan dan IKN itu, kalau seandainya ini kan yang melanjutkan Pak Prabowo, yang punya tanah-tanah di situ juga Pak, ya saudaranya Pak Prabowo semua, ya kan? Kalau mau nggak mau pikiran yang logis yang masuk akal bro. Malah yang ini lagi meledak-meledak, katanya Pak Prabowo nggak menyesal kalau nggak dapat jabatan. Sorry ya, siap hidup mati menyelamatkan negara ini. Nah, kalau memang nggak ambisi untuk dapat jabatan loh, kenapa kok sama nyalon berkali-kali? Nggak ya kalau ngomong kok yang masuk akal. Sorry ya, pakai goyang-goyang lagi. Itu malah menunjukkan bahwa memang pemikiran dengan ucapan sama-sama nggak sesuai. Itulah kenapa banyak rakyat Indonesia yang berpindah ke Anies Rashid Baswedan. Karena yang layak dan rekam jejaknya jelas itu cuma Anies Rashid Baswedan. Ya memang sama. Anies Baswedan mau nggak mau. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Aku yakin Prabowo Gibran pasti akan menang untuk menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 nanti. Karena Prabowo tidak akan menjadi bonekanya partai, karena Pak Prabowo sudah mempunyai partai sendiri. Dan juga Pak Prabowo tidak akan bekerja untuk ketua umum partai, tapi Pak Prabowo akan bekerja untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa ini. Pak Prabowo juga akan meneruskan perjuangan Bapak Jokowi, pembangunan mulai Sabang sampai Merauke. Dan juga
Pak Prabowo didampingi dengan Mas Gibran akan memberantas korupsi dari ujung sampai akar-akarnya. Karena korupsi atau koruptor itu adalah salah satu pengkhianat bangsa Indonesia ini yang harus disingkirkan dari muka bumi ini. Kalau masalah berdebat, saya yakin Pak Prabowo pasti kalah. Karena Pak Prabowo itu tidak dilatih pintar bicara, tapi Pak Prabowo sampai muda hingga sekarang dilatih untuk mengamankan bangsa negara ini dan dilatih untuk mengabdikan dirinya kepada bangsa Indonesia ini. Kalau masalah pintar bicara, menang berdebat di calon presiden di tahun 2024 ini, itu pasti yang menang adalah Pak Ganjar dan juga Bapak Anies. Tapi menang berdebat. Tapi kalau masalah menang pilihan yang menjadi presiden di tahun 2024, saya yakin pasti Prabowo Gibran. Kalian tahu nggak, setelah kita melihat debat capres pertama, kita jadi makin yakin nih harus milih siapa. Ini dia. Oke guys, jadi setelah saya melihat debat capres semalam, saya mendapatkan beberapa pelajaran penting, diantaranya adalah bahwasanya angin dan polusi udara itu tidak punya KTP. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih dari kalimat tersebut. Cuman ketika saya mencoba mencari filosofi dari kalimat tersebut, memang nggak nemu coy. Oke, jadi kalau saya lihat dari debat capres semalam, nomor urut 1 alias Anies Baswedan itu selalu menggunakan gaya-gaya akademis ya, sebagaimana Pak Anies biasanya. Dan beberapa kali memang Pak Anies ini memberikan pernyataan dan juga analisis yang cukup mendalam. Oke, sekarang kita ke nomor 2 yaitu Prabowo. Kita bisa menyimpulkan Pak Prabowo ini menggunakan gaya defensif atau tidak menyerang calon lain dan cenderung untuk menjawab pertanyaan dari kedua calon tersebut. Nah, sedangkan nomor urut 3 yaitu Pak Ganjar. Kalau saya lihat semalam itu menggunakan strategi menyerang karena beberapa kali memberikan pertanyaan kepada Pak Prabowo seperti ketika menanyakan terkait kasus orang hilang. Dan kembali lagi, meskipun Pak Prabowo ini memberikan jawaban yang seringkali singkat, tapi tetap saja bisa menjawab dari kedua calon yang lain. Tapi gimana sih menurut kalian? Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya mau komentari pernyataan Mas Gibran terkait dengan ia akan memberikan asam sulfat kepada ibu hamil. Nah, apakah asam sulfat itu berbahaya atau tidak? Mari kita buka. Asam sulfat atau H2SO4 merupakan cairan yang berbahaya yang sering dipakai dalam pembuatan aki, pupuk, pulps, dan kertas. Silakan lihat di Kompas. Ada penjelasan di situ. Jenis cairan ini banyak digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Kita buka sebuah video yang saya nonton. Kita melihat ya. Apakah asam sulfat itu berbahaya? Pouring sulfuric acid on toilet paper produces a crazy result. Watch this. Apakah kertas akan seperti apa ketika disirami asam sulfat? The reason this is happening is because the sulfuric acid is dehydrating the toilet paper, meaning it's removing a water molecule from it. Lihat, so it's terbakar. kind of similar to burning, which is why you get this Oke, charred ada satu effect. video lagi saya tertarik dan ingin menunjukkan ke teman-teman. Diserami dengan asam sulfat. Itulah asam sulfat. Waktu kecil di kampung halaman, kakak saya kebetulan adalah seorang sopir. Dia sering bongkar-bongkar mobil. Jadi kami itu mau mematikan jenis tanaman atau tanaman, kami sirami dengan air aki, asam sulfat. Sirami ke pohon. Dengan demikian, maka pohon itu akan mati. Kalau disirami kena ke tangan, maka tangan itu langsung hangus, rusak karena ada air aki. Nah, ini asam sulfat yang akan diberikan kepada ibu hamil. Loh, nggak bahaya tak Mas Gibran? Apakah Mas Gibran sudah berpikir matang dengan menggunakan gagasan yang tepat menurut pendapat para profesor, ahli, pakar tentang asam sulfat, bahayanya asam sulfat, atau hanya ngomong-ngomong saja? Inilah produk daripada calon presiden atau cawapres yang tidak berproses dari bawah, tidak punya gagasan, tidak punya ilmu, sehingga ia nekat memberikan
asam sulfat ini kepada ibu hamil? Pertanyaan saya, tidak berbahaya bagi kesehatan, keselamatan daripada ibu hamil dan anak yang dijalin itu, yang di dalam perut itu. Anda bisa lihat video saya sendiri. Masih banyak, silakan googling aja deh. Betapa bahayanya asam sulfat bagi keselamatan makhluk hidup. Jadi, program atau rencana daripada Gibran terkait memberi makan asam sulfat kepada ibu-ibu adalah sebuah kegagalan, sebuah komentar atau rencana yang gagal total. Itulah hasil daripada pemimpin yang tak punya gagasan, yang tak punya ilmu, yang tak punya kemampuan. Sehingga berbicara ceplos-ceplos, berbicara tidak mikir keselamatan orang lain, berbicara seenaknya, semaunya, tanpa melihat resiko dampak yang akan terjadi pada orang yang dibicarakan itu. Saya pikir kita membutuhkan pemimpin yang cerdas, berintelektual, yang berpengalaman. Bukan karena melihat daripada garis keturunan, garis penguasa, garis daripada orang yang sementara berkuasa di negeri ini, yaitu garis keturunan Presiden Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboy. Oke, jadi kakak Fritz Alorboy, Anda harus tahu bahwa mengenai asam sulfat ini sudah diklarifikasi oleh Mas Gibran, ya, bahwa dia salah mengucapkan. Sebenarnya yang dimaksud adalah asam folat, ya. Akan tetapi tetap saja, ya, tentu saja ini tidak boleh dipandang remeh, ya. Karena salah ucap seperti itu sangat berbahaya. Apalagi ketika nanti semisalnya Mas Gibran lolos menjadi wakil presiden, ya, dengan mengatakan hal yang seperti ini, ya, atau dengan perkara atau kasus yang lain ada salah ucap atau salah ngomong, ya, nah itu bisa berakibat fatal, ya. Karena presiden dan wakil presiden, ya, ketika Anda menduduki jabatan tersebut, sebisa mungkin atau seminimalisir mungkin Anda harus mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, ya, apalagi kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan sesuatu, ya. Karena itu akan berdampak bagi banyak orang, ya. Nah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Fritz Alorboy. Memang pemimpin itu harus berproses dari bawah, ya. Tetapi ketika dia tidak melalui proses dan langsung diangkat menjadi pemimpin, ya, ya tinggal kita menanti apa saja kesalahan-kesalahan yang akan dia lakukan. Karena dia belum berpengalaman. Isu IKN, Pak Ganjar Pranowo mempertanyakan hal tersebut ke Anies Baswedan. Jawaban Pak Anies seperti ini. Lucu kalau menurut saya. IKN adalah produk hukum yang gagal. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Lah, apakah ini tidak mempermalukan dirinya sendiri dan kubunya? Kalau menurut saya ini mempermalukan kubunya sendiri loh. Karena yang menyetujui RUU IKN ini adalah partainya sendiri. Kita naikin data yuk. Harus dinaikin data ya biar ntar nggak ini. Saya naikin di bawah aja nanti ya. Saya bacain sedikit. Kedelapan fraksi tersebut adalah fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi P3. Sementara itu fraksi PKS tambah Doli menolak hasil pembahasan mengenai RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Saya naikin ke bawah aja ya, biar lebih enak. Udah saya naikin. Bayangin tuh. Harusnya dia sadar dia itu diusung menjadi capres itu bukan hanya PKS, bos. Ada PKB dan ada Nasdem. Yang menyetujuinya juga adalah PKB dan Nasdem ikut menyetujui. Ayolah Pak, rakyat udah cerdas Pak. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan kata-kata Anda. Mungkin ya kalau menurut pendukungnya Anies cerdas. Tapi kalau didalami, dikutip, ya mempermalukan dirinya sendiri dan kubunya. Jelas dong. Dia bilang seperti itu. Apa tadi dia bilang? Ini negara hukum. Mana tadi? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan tuh. Ya kan?
Tapi yang menyetujui itu adalah partainya sendiri, partai yang mengusungnya. Aduh, gimana lah ini. Jangan lupa ngopi lah, jaga terus kesehatan. NKRI harga mati. Sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Duh, ngaco lagi tuh blaming sayur. Penduduk kita kan cuma 270. Nah bocah bisa 400 juta bagaimana? Anak siapa tuh? Wah, jangan-jangan nih bapak-bapak pada ini yang punya istri 2 kagak ngomong-ngomong nih. Anaknya pada seliweran di mana-mana. Gila dah. Aduh, tuh bocah. Mendingan nggak usah kampanye deh, diam aja di rumah. Salah mulu. Udah berapa kali salah. Kemarin asam sulfat, sekarang 400 anak. Besok apa lagi nih? Ngaco. Rasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Waduh, Mas Gibran, hebat sekali Mas Gibran. Anda cawapres paling cerdas luar biasa. Program Anda katanya sudah dinikmati 400 juta anak. Dari mana nih Mas? Padahal jumlah penduduk kita itu sekitar 280 jutaan Mas. Dari mana itu anaknya bisa menikmati program Mas itu 400 juta anak itu? Hebat memang kecerdasan Mas Gibran ini, di luar nalar. Kecerdasannya luar biasa. Atau gara-gara banyak minum asam sulfat ya Mas ya, supaya lebih cerdas seperti itu ya Mas ya. Atau Mas belajar dari profesor mana supaya lebih cerdas seperti Mas ini? Selamat Mas, Anda mendapat julukan cawapres paling cerdas abad ini. Sumpah ya, kalian harus tahu, gua kemarin dihubungin sama salah satu tim capres buat bikin VT yang baik tentang mereka. Gue mohon maaf dulu buat tim ses capresnya dan agensinya juga. Gue bikin VT ini soalnya lo jorok banget mainnya. Diceritain beberapa hari lalu ada yang WA ke nomor admin gua. Kebetulan saudara gue yang megang CP gua kan, dia WA kayak gini. Halo, perkenalkan saya bla 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 bla. Saat ini kami sedang membutuhkan KOL untuk membahas tentang edukasi sosial dan politik seperti contoh berikut. Dia kasih link VT-nya nih. Setiap KOL akan mendapat brief yang berbeda-beda sesuai dengan konten dan karakter. Nah, habis itu gue sempat diskusi nih sama saudara gue. Kita sepakat kalau tujuannya edukasi ya kenapa enggak ya kan. Akhirnya gue liat-lah tuh contoh VT yang dikasih linknya. Dan lo tau apa? Ujung-ujungnya tuh video memihak ke salah satu capres. Awal video ngomongnya bye-bye dah tuh. Pilih yang udah pasti-pasti aja bla 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 bla. Endingnya ada footage tuh capres lagi pidato. Buset dah kata gue. Akhirnya dibalas sama saudara gue, ngasih tahu kalau gue nggak mau bikin VT yang cuma ngebela salah satu pihak, netral aja kan. Dan lo tau apa? Kagak dibalas sama dia. Bilang makasih kayak apa kayak kagak ada sopan santun. Nih ya gue harus tau, gue emang kreator yang masih kecil, tapi bukan berarti bisa lo iming-imingin pakai duit juga. Gue masih punya integritas di tiap konten buat followers gue yang emang masih belum seberapa. Tenang, gue gak bakal nge-spill ini tim ses capres nomor berapa. Cuma ya udah red flag aja sih buat gue. Gak bakal gue milih lo pemilu besok. Jorok mainnya. Mungkin ya, mungkin capresnya sih bebe aja, tapi kayaknya tim marketing sama tim sesi capresnya ini rada-rada jorok mainnya. Ini himbauan juga buat para konten kreator TikTok, para suhu-suhu di TikTok yang followersnya banyak. Kalau ada tawaran memihak kayak gitu, ya dipikir-pikir aja dulu. Duitnya sih emang banyak ya. Tapi ya biar bagaimanapun, kita kan punya tanggung jawab ya sama audiens kita masing-masing. Gitu aja buat hari ini. Assalamualaikum. Kemarin ada orang ngomong kayak gini, Pak, itu ada pemimpin gak bisa kerja. Loh kenapa saya tanya? Itu kerjaannya cuma ngomong. Kan harusnya pemimpin itu kan bisa kerja gitu ya. Kelihatan apa yang dia lakukan. Nah, pertanyaannya, emang kerjaannya pemimpin itu apa? Kerjaannya pemimpin itu yang ngomong. Sehingga kalau ada pemimpin yang udah pinter ngomong, pinter mengarahkan, pinter networking, ya itu pemimpin yang baik. Pak, saya pengennya pemimpin yang juga turun ke lapangan ngerjain di depan komputer, atau kalau engineer dia ikutan nyangkul gitu ya, atau ikutan ngebor gitu ya. Nah itu namanya pemimpin yang kurang baik.
karena tidak bisa delegasi pekerjaan, karena tidak bisa menciptakan sistem. Jadi teman-teman gini, kalau memang kerjaannya pemimpin itu diukur dengan kualitas yang paling baik, ya kualitasnya itu berbicara dengan terstruktur, memiliki visi, mampu menyampaikan apa yang diinginkan, mampu menyampaikan apa yang ingin dituju oleh organisasi itu, ya memang tugas utamanya ngomong. Maka ketika ada seorang pemimpin yang pintar ngomong, itu udah bener. Nah, Pak, pemimpin seperti apa yang ngomongnya nggak bener? Nah, kalau pemimpin sukanya gibah, sukanya ngomongin yang jelek-jelek, suka ngadu domba bawahan dan atasannya juga, itu pemimpin yang kurang baik. Jadi ngomong yang berkualitas, itu sudah termasuk ciri-ciri pemimpin yang baik. Gitu ya guys ya. Aku tuh dulu pemilih Jokowi. Ini storyku pas 2019, ayak goyang jempol, Jokowi gaspol. 2018, jangan lupa pilih nomor 1. Bahkan mobil hotspotku, tetheringanku namanya tuh Jokowi sibuk kerja, pilih nomor 1. Terus karena aku anak UGM, aku juga senang sama Ganjar. Karena ya aku sering lihat dia ketua Kagama. Menurutku dia ngomongnya bagus, dan dari kacamataku yang bukan warga Jateng, kayaknya dia baik-baik aja. Pas dia dipertanyakan partainya sendiri, ini aku membela 2022. Nggak sukanya sama siapa? Nggak sukanya sama Anies, karena pemilu DKI. Tapi yang selalu ada di dalam hatiku adalah jangan berpihak pada orang, berpihaklah pada isu. Dan isu apa yang aku pedulikan, ya kebetulan aku pernah nyalon jadi presma di UGM ya. Lingkungan dan perubahan iklim, kualitas dan akses pendidikan, dan kebebasan akademik. Yang di bawah ini nama lainnya kebebasan berekspresi atau ya berbicara. Ini storyku pas 2022. Hina pemerintah, di penjara 3 tahun. Tidak zaman lagi investasi reksadana emas dan kripto. Sekarang masanya investasi perusahaan karet. Karena pemerintah lagi butuh supply banyak untuk bahan dasar pasal mereka. Ini storyku pas 2019. Polisi tangkap 3 petani yang mendemo Presiden Jokowi. Bahkan ketika ada seseorang yang mengatakan COVID itu hoax, ya yang bernama Jerings, dan dia mau dipenjarakan, aku membela dia. Karena aku mengatakan bahwa cara memerangi hoax itu bukan dengan pembungkaman, tapi dengan pendidikan. Kebebasan berpendapat itu sebuah nilai yang coba kutanam dalam diri. Kebebasan itu artinya kamu memperbolehkan orang mengatakan sesuatu yang tidak kamu setujui. If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear. George Orwell. Menurutku semua orang harus bertanya, apa yang harus dilakukan musuh agar aku mau memilih dia? Atau buatku, apa yang harus dilakukan Anies Baswedan agar aku mau memilih dia? Lalu pas Agustus, dia bahas ini, Anies anggap UU ITE perlu direvisi karena jadi alat pembungkam kritik. Dan pas di UGM, pas di acaranya Mata Najwa, dia juga ada bahas. Dia satu-satunya calon yang membahas UU ITE. Dia mengatakan selama rakyat Indonesia harus mengatakan Wakanda untuk mengkritik Indonesia, maka kebebasan berpendapat di Indonesia itu tidak ada. Dan aku beneran senang ketika dia mengatakan Wakanda nomor, Indonesia forever. Di Indonesia itu ada yang namanya oposisi dan yang pro pemerintah. Menurutku harusnya tuh nggak kayak gitu. Ketika kamu jadi oposisi, semua yang dilakukan pemerintah itu bagus. Tapi ketika kamu pro pemerintah, semua yang dilakukan pemerintah itu bagus. Seharusnya tuh nggak kayak gitu. Seharusnya berdasarkan isu. Seandainya junjunganmu itu memperjuangkan hal yang salah, harus kamu lawan. Tampaknya mungkin kamu enggak konsisten. Tapi enggak, kamu orang yang paling konsisten. Karena kamu konsisten pada isu, kamu konsisten pada nilai. Kalau ternyata junjunganmu itu udah enggak sesuai dengan nilaimu, maka kamu harus dorong dia untuk berubah. Kalau enggak, kamu ganti junjungan.
Aku percaya Anies Baswedan adalah calon terbaik yang kita miliki sekarang. Wakanda no more, Indonesia forever. Oke, jadi abang ini kenapa dia menjatuhkan pilihan pada Pak Anies? Sebelumnya adalah pendukung garis keras ya, bisa dikatakan seperti itu, dari Pak Jokowi. Karena Pak Anies ini dia melihat bisa mempunyai ide atau mempunyai hal yang akan dia bawakan ya ketika menjadi presiden nanti, yakni revisi Undang-Undang ITE ya, di mana diharapkan dengan revisi tersebut agar kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia itu jangan ada intimidasi atau jangan ada upaya-upaya hukum untuk melemahkan kebebasan berpendapat. Salam Indonesia, salam Pancasila. Seperti biasa saya bikin TikTok ini di dalam mobil saya, dan hari ini saya baru pulang pukul pas 00 habis nonton debat calon presiden yang pertama. Saya lucunya dalam sesi yang pertama tentang paparan visi dan misi dari nomor 1, nomor 2 ini buat saya kagak nyambung. Ya, kita masyarakat harusnya paham lah kalau bicara visi dan misi. Ya, tapi yang sangat disayangkan sekali ketika di sesi yang ketiga, kalau nggak salah, persoalan pertanyaan tentang HAM. Yang paling aneh dan paling lucu, Pak Prabowo ditanya oleh Pak Ganjar, tapi pas ditanya jawabannya, ditanyanya apa, dijawabnya apa. Buat saya lucu ya. Dan juga persoalan juga nomor 1 memberikan pertanyaan ke nomor 2 malah mengupas masa lalu. Kalau dalam pertandingan ya bisa aja, kadang-kadang bisa jadi kawan, kadang bisa jadi lawan. Tapi juga nggak perlu harus dijogetin juga kali Pak Prabowo. Dan saya juga melihat banyak penonton di situ. Saya memerhatikan dari Bang Budi Sujatmiko, kayaknya sepertinya menunduk gitu ya. Menunduk, mungkin mulut saya merasa malu kali ya. Oh ya, calon yang gue pilih seperti itu. Nah, buat saya begini loh. Ya, kalau kita mau mau memilih presiden, pilihlah presiden yang benar. Presiden yang punya wawasan, presiden yang punya gagasan. Dan saya rasa juga para ketua umum yang mengusung Pak Prabowo dalam 7 ketua umum partai, saya rasa juga bisa malu kali ya. Dengan, ya mohon maaf lah saya mau bilang begini, malu kali mendorong Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden. Sebetulnya kalau menurut saya para teman-teman juga relawan di sana, ya karena mungkin taburan bunganya terlalu besar, jadi banyak yang merapat. Jadi buat saya mau bilang begini, masyarakat Indonesia, yuk kita udah nonton nih debat presiden. Saya sih berharap tadi ada debatnya Capres dan Cawapres juga ikutan. Jadi kita bisa melihat kompetensi-kompetensi dari calon presiden yang akan kita usung. Tapi kalau kita usung yang satu jago pandai berbicara, yang kedua kurang gagasan dan wawasan, mungkin juga nervous ya, atau umurnya juga udah uzur kali ya 74 tahun. Nah, saya melihatnya sangat sayang aja. Masyarakat hari ini yuk ingat, kalian bolehlah tertarik dengan sebuah gimmick-gimmick, sebuah aura yang dibuat oleh tim Paslon 02 tentang tari-tarian, tentang mungkin gimmick-gimmick kartun yang sangat menarik. Tapi buat saya untuk memilih presiden ke depan bukan soal gimmick atau tarian-tarian, tapi yang harus kita pilih ke depan pemimpin itu adalah pemimpin yang punya gagasan dan yang punya wawasan. Dan saya rasa yang cukup boleh kita sounding, yang boleh kita unggulkan dengan gerakan yang cepat set, yaitu Pak Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Jadi sekali lagi saya ajak masyarakat Indonesia jadi orang yang cerdas ya, jangan jadi orang yang bodoh. Dan saya maaf banget ya, khusus Pak Prabowo tadi sempat keringet dingin. Saya pikir lain kali Pak, kalau memang ada support dari atas, nyontek aja sedikit deh supaya nanti tahu jawabannya apa. Itu aja sih dari saya.
Jadi saya mau bilang seluruh masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, pilihlah presidenmu yang benar. Kalau saya sih tetap pilih nomor 3, Pak Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Ya, jangan pernah lupa ya untuk kita bagikan dan juga ceritakan rekam digital masing-masing calon presiden kita. Tapi persoalan Papua, persoalan tadi HAM, sampai persoalan pertanian HKTI disindir juga, ya buat saya sorry lah, kurang mengena lah ya kalau buat masyarakat khususnya yang punya pendidikan kurang mantap. Jadi next time harus lebih baik lagi ya. Pak Ganjar, mantap Pak Ganjar, Profesor Mahfud, tetap kita akan dukung Bapak, kita berdoa sama-sama semuanya rakyat Indonesia satu putaran. Salam dari saya Indonesia, salam dari orang-orang hebat. Merdeka. Oke guys, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Timothy ini, bahwa pilihlah pemimpin yang benar ya. Jangan asal atau jangan salah memilih pemimpin yang nanti justru membuat bangsa dan negara kita terjerumus ya. Pilihan kita itu sangat menentukan nasib bangsa dan negara kita ini ke depan. Karena di 2045 itu kita harapkan mencapai semua impian-impian besar ya untuk bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, pemerintahan yang seterusnya ya itu bisa melanjutkan apa yang sudah ada dari program-program sebelumnya, dan juga harus memiliki kecakapan ya, memiliki kemampuan dan kapasitas serta mobilitas yang tinggi untuk mampu membawa bangsa dan negara kita ini bergerak lebih cepat lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.